Tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari kota Bekasi, saya mengapung sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya udah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya udah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi presiden, saya udah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Termasuk Ahok, ada saksinya. Pejabat ini, wali kota ini akan ditangkap KPK sebelum berakhir. Tidak ada jagoan dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar Pranowo itu tidak bakal jadi presiden. Ya, termasuk wali kota Bekasi. Jadi Pak Kapolri, saya tanggung jawab. Anda kalau tidak berhenti, paling lama bulan 10, sekurang-kurangnya bulan 11, berdampak kepada Prabowo untuk tidak menjadi presiden lagi selama 5 tahun. Artinya nggak sanggup dia. Ingat ini. Karena tidak mau saya bicara terlalu luas di dalam TikTok ini, tapi apabila saya buka semua rahasia oknum Polri yang terkait data yang saya pegang, Anda akan kelimpungan. Terima kasih. PPID, petugas PPID, bukan petugas, bahkan katanya itu koordinator PPID-nya sendiri menemui kami dan menyampaikan pada kami bahwa ini yang saudara minta diberikan, kemudian kami terima, kami pelajari. Di situ ada surat pernyataan yang saya sebagai orang koordinator yang nama saya disebut di situ, saya harus menandatangani. Saya harus menandatangani bahwa telah terima legalitas. Saya bilang bukan legalitas, saya bilang sudah menerima apa namanya. Saya suruh ganti adalah persyaratan yang digunakan. Saya tidak mau legalitas, seolah-olah saya menerima legalitas bahwa itu tidak legal. Saya minta ganti untuk ditik ulang surat pernyataan itu yang mengatakan ini saya telah menerima adalah fotokopi ijazah yang merupakan persyaratan yang diajukan waktu itu. Kami terima, kami pelajari dan kami diskusikan. Dan kami sempat bertanya kok kecil gitu loh ijazahnya itu. Saya bilang ini apakah ijazah yang diterima atau fotokopi itu seukuran ini? Karena kalau kami cek materi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas. Bahwasanya di sini dikatakan makzulkan presiden atau ternak demi negara kita kesatuan Republik Indonesia. Nah, rakyat bosan sudah 10 tahun lebih. Ya, rakyat dirugikan sementara pejabat diperkaya. Menurut saya sebagai rakyat kecil, presiden ternak
lebih dihina dari yang terhina di muka bumi ini. Nah, sangat menyakitkan hati mengutamakan diam ya, dan melindungi pengkhianat negara dan koruptor presiden ternak lebih hina dari bangkal babi. Nah, teman-teman, ya kita sudah tahu bahwasanya Jokowi telah membohongin kita selama 10 tahun. Ya. Lebih baik Jokowi itu dan juga anaknya Gibran dimakzulkan aja dan diberhentikan untuk menjadi wapres. Nah, cocok ya ngurus narkotika sekarang bukan Polri. Ya, setuju. Ya, copot Kapolri, rakyat udah muak. Nah, Presiden Prabowo sangat lemah ya sehingga tidak berani mereshuffle Kapolri. Nah, semua bersumber dari Jokowi. Dia ingin negara ini hancur ya. Maka bebarkan saja biar rakyat tahu. Justru kalau Bapak tidak berbarkan semartinya Bapak melindungi kejahatan di tubuh kepolisian. Nah, teman-teman sekalian ya, Listio Sigit juga urat malunya udah putus ya. Nah, kalau Kapolri dipecat atau mungkin lebih baik mundur ya. Kalau menurut saya lebih baik mundur daripada dipecat. Nah, ayo Pak, demi keadilan dan masyarakat Indonesia tegakkan keadilan. Ya sudahlah Kapolri, Anda mundur sudah banyaknya uang Anda. Tahu diri dong, apa memang masih kurang banyak uang-uang selipannya? Ya, jadi teman-teman, Polri udah jadi robot, hanya mau melaksanakan majikannya, tidak untuk rakyat. Ya, sudah saatnya polisi direformasi dan Kapolri juga harus dicopot. Karena rezim Mulyono palsu sudah berakhir, saatnya Bapak Presiden Prabowo berbenah dengan penegak hukum di Indonesia. Nah, juga Pak Prabowo ini dia takut memecat ya atau menghukum si Joko Widodo. Ya, jadi setuju bubarkan bongkar kejahatan Kapolri Sigit. Ya, gara-gara dia juga media selalu membela Bapak Prabowo, Bapak Presiden Kapolri Listio Sigit pelindungin Babak Prinaba, itulah karena bagi-bagi hasil ya, keutangan. Kita lihat juga Gibran ini kayaknya dia itu sering memakai narkoba. Dari matanya saat berbicara dia itu tidak pernah gantilah ya. Jadi demi kebaikan semua, demi Pak Prabowo sendiri, kita rakyat merasa heran ya, Bapak Prabowo masih mempertahankan padahal rakyat sudah sangat banyak ya yang mengusulkan bahwasanya Gibran itu cuman tamatan SMK. Nah, sudahlah Kapolri mundur jadi security ya. Pasar gede bro ya, harus dibuka Pak, jangan diam cari kejujuran. Pemerintahan ini tak bisa diharapkan karena rezim ini semua termul. Nah, teman-teman sekalian, ya mari kita mendukung yang rela untuk mencari kejujuran di negara kita ini untuk mengenai ijazah Joko Widodo. Nah, jadi bapak-bapak orang gila jabatan itu sudah tertutup hati nuraninya, ya. Jadi rakyat butuh bapaknya begini. Bravo Bapak, berhenti jujur dan semangat untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Ini namanya adil, semua pihak, elemen, lembaga, organisasi dilibatkan. Terus tebarkan kebenaran dan keadilan ya. Pejabat yang tidak mau mundur selain tidak punya malu, biasanya dia punya kepentingan khusus. Nah, bantulah Pak tokoh-tokoh yang memperjuangkan rakyat, selamatkan bangsa ini Pak. Jangan sampai nanti rakyat membabi buta menghakimi para perusaha bangsa ini. Nah, teman-teman sekalian, ya kita sudah dengar ya, benar sekali hukum di negara ini mulai rusak. Karena mereka berdua yang merusak negara kita ini, Gibran dan juga bapaknya Joko Widodo. Nah, dengan ya, kalau hukum membela pejabat negara, bagaimanapun nasib rakyat kecil. Ya, Kapolri bukan urat malu yang harus sudah putus, tapi dia kenyangnya sampai ketiduran. Ya, kekacauan masyarakat di mana-mana, wakilnya rakyat masih pantaskan di galeri dengan sebutan wakil rakyat. Nah, sudah diingatkan ya, berbuatlah dengan cara yang baik dan benar siapapun, karena kebatilan akan hancur pada waktunya.
Nah, teman-teman, ya selama Jokowi jadi presiden, membantu serta termunya dijadikan maling uang negara. Ya, Kapolri diangkat oleh Jokowi, pasti hurang busis dan pasti bersengkokol juga. Bahkan benar jaga setiap ada yang kritik kejanglah ijazah Jokowi, pasti cepat menangkap dan cepat pula ditersangka. Ya, SPT. Nah, betul yang menyala ini baru namanya singa Indonesia dan yang lain mana ada yang berani seperti sahut selalu Bapak. Nah, teman-teman ya sangat istimewa, Bapak sangat mendukung kebenaran untuk rakyat Indonesia. Daripada rakyat-rakyat kecil semakin ya seharusnya tegas ya didukung untuk para jenderal dan juga dimakzulkan Gibran dan Joko Widodo. Nah, lanjut Pak, perjuangankan keadilan dan hukum negeri ini. Ya, kami salut kepada Bapak telah berjuang semaksimal mungkin. Ya, Bapak memperjuangkan negara kita ini. Kamu tidak butuh orang-orang tidak bodoh. Ya, sudah ketahuan gak ada prestasinya, malah tambah hancur dan vonis. Masyarakat sugat buruk tapi gak mau mundur juga. Kebangkatan amatnya makhluk satu ini. Nah, ayo Pak Prabowo ganti Kapolri segera 28 Oktober dengan hari Sumpah Pemuda itulah ganti Kapolri saja. Ya masih banyak orang-orang baik di negara kita ini. Ya jadi lemahnya Presiden Pak Prabowo yang tak mampu menggantikan Kapolri. Nah teman-teman ya bebarkan saja Pak biar seluruh rakyat tahu di biang kekoteknya bukan membuka aib. Tetapi biar negara ini bersih dan pengkhianatnya tidak ada lagi. Ya, biar negara kita ini kedepannya lebih maju dan lebih baik lagi. Makanya semua koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini atau termul-termul Jokowi semua dipenjarakan saja dan juga Gibran dan juga bapaknya Jokowi. Nah, semoga Tuhan melindungi para pejuang kebenaran dan juga Tuhan menghancurkan para pejabat yang zolim dan dusta. Ya, jadi jangan cuman Kapolri yang dipaksa mundur dan seluruh DPR harus bubarin Pak ya. DPR tidak pernah peduli dengan penderitaan rakyat ya. Mereka hanya memperkaya diri saja. Mereka tidak melihat apakah rakyatnya mereka itu lagi makan ya. Setuju sejak saya kecil polisi tidak bisa memberantas narkoba. Saya lahir tahun 1957, tapi narkoba malah menjadi kritis dan darurat di NKRI ya. Listio Sigit wajib dipecat dari jabatannya sebagai Kapolri karena melawan konstitusi negara. Ya, rusaknya NKRI, bangsa dan rakyat Indonesia adalah andi besar dari tubuh Kapolri. Nah, teman-teman pasti kalian sudah melihat video tadi. Jadi, kasih tanggapan kalian di dalam komentar dan jangan lupa like dan subscriber. Terima kasih. Salam NKRI, harga mati.